يا من يرى ولا يرى، يا من يرى ولا يرى، فاغفر عما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memanjangkan umur kita seberataan sehat wal afiat dalam naungan rahmat, dalam naungan ampunan, masih diperkenankan menghirup udara nafas, sehingga kembali hari Ahad siang ini berkumpul di majlis ini melanjutkan kegiatan majlis ilmu kita yang harapan kita, cita-cita kita mudah-mudahan kegiatan majlis ini bujur-bujur menjadi satu kegiatan yang membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang terakhir kita sudah membaca bab yang ke-21, keutamaan zikir kepada Allah. Hari ini kita masuk pada bab yang hanyar, al-bab at-tani wal ishrun fi fadilatit tasbih. Bab yang ke-22, keutamaan bertasbih. Sebelum kita menjelaskan dan membaca riwayat-riwayat hadis keutamaan tasbih, perlu pian ketahui maksud dari kata tasbih di sini adalah ucapan kita subhanallah. Ketika seseorang mengucapkan subhanallah, itulah yang dimaksud dengan tasbih di kitab. Jangan dipahami keutamaan tasbih berarti nang yang ini tasbihnya. Kalau yang ini dalam bahasa Arab disebut subhah. Subhah, subhatun dalam bahasa Arab. Yang ini nih. Ini kayu bang nah. Alaban kalau. Itu subhah. Adapun tasbih yang di kitab-kitab maksudnya adalah ucapannya, bukan alatnya. Ucapannya yaitu subhanallah. Jadi bukan bab keutamaan tasbih, artinya keutamaan yang ini lain.
ucapannya. Ini memang ada keutamaan. Cuman kalau disebut kata tasbih itu ucapannya di kitab. Apa arti tasbih? Ulang. Ketika seseorang mengucapkan subhanallah. Artinya bahasa Indonesia itu apa? Kalau alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalau astaghfirullah artinya aku minta ampun kepada Allah. Kalau la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalau subhanallah maha suci Allah. Apa yang dimaksud ucapan kita maha suci Allah? Pulang. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Apa pengertian dari maksudnya maha suci Allah? Ini perlu kita pahami. Arti dari tasbih itu sendiri sebenarnya mensucikan Allah. Ketika kita mengucap subhanallah, sama halnya kita mensucikan Allah. Timbul lagi pertanyaannya, maksud mensucikan Allah kayak apa? Apakah kemudian disimpulkan Allah Ta'ala kada suci? Kita nang mensucikan. Lain. Yang disucikan oleh kita adalah segala macam keraguan terhadap Allah yang ada di hati. Segala macam lintasan-lintasan di dalam benak yang mana itu kada layak dikaitkan, dinisbatkan lawan Allah Ta'ala. Itu maksud kita mensucikan Allah. Contohnya kayak apa? Contoh. Salah seorang dari pian santai di pelataran rumah sore-sore habis asar. Duduk di pelataran mengopi. 2 bungkus rokok habis. Santai sambil mahayal-hayal. Tahayal-hayal, tak baca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mutasyabihah. Ada ayat Al-Quran berbunyi, Yadullah fauqa aidihim. Dibaca terjemahnya, tangannya Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Pakai kata tangan. Lagi mahayal lalu pian tiba-tiba terlintas. Kayak apa yuk tangan Allah Ta'ala? Hajin nang kayak aku berjemari. Ini kan lintasan nih. Lintasan yang merusak keyakinan dan akidah. Baca ayat Quran yang seakan-akan menjisimkan Allah Ta'ala. Padahal ada tafsiran yang lain. Pian simpulkan, lalu mempertanyakan kayak apa tangan Allah Ta'ala. Apakah ada siku, ada berpangkal di bahu, ada sendi-sendi jarinya, apakah kayak itu? Ini kan kotoran-kotoran yang merusak akidah, melintas ke hati. Lakas-lakas pian ucap subhanallah, maha suci Allah. Pian membersihi hati pian dari lintasan-lintasan yang kada-kada tadi. Itu maksud dari tasbih. Maha suci Allah artinya apapun yang terlintas di benakku tentang zat Allah, Allah bertolak belakang jauh dengan lintasan yang kada-kada. Subhanallah. Nah gitu. Paham lah kan? Karena Allah tidak menyamai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah apapun itu juga dari makhluknya. Artinya jangan maha hayal Allah berjasad, berjisim, batangan, babatis. Adapun ayat yang menyebut kata yad atau tangan secara bahasa
itu ada tafsiran. Tafsiran dari kata tangan di situ adalah kekuatan Allah berada pada di tangan-tangan mereka yang baiat. Itu ayat turun ketika sahabat berbaiat, berjanji lawan Nabi. Lalu turunlah yadullah fauqa aidihim. Kekuatan Allah berada di tangan-tangan mereka. Diartikan kekuatan, bukan tangan secara fisik. Datang lintasan-lintasan yang kada-kada tadi dalam hati, bukan hanya sekedar jasad dan yang lain. Lintasan yang kada-kada tentang Allah Ta'ala contohnya. Kita contohnya terpuruk ekonomi kita. Kita sudah ada niatan baik, hendak hijrah, hendak bujur-bujur bagus diri. Tiba-tiba terpuruk ekonomi, malah bengalih urusan kehidupan. Terlintas dalam hati, mungkin aku ini sudah hirang lalu di mata Allah. Jauh benar kada mungkin diselamatkan lagi sudah. Ini kan lintasan buruk sangka terhadap Allah. Lakas-lakas berucap subhanallah. Maha suci Allah. Allah kada zalim terhadap hambanya. Justru Allah himung ketika seorang hamba ada niatan baik bebulik. Hanya saja terkadang diuji dulu. Bujur-bujur kada ikam hendak bebulik. Atau hendak membersihi kita dari sumber rezeki nang kada-kada. Dalam keadaan terpuruk, 20 tahun jomblo, kada diterima orang juga lamaran ke sana kamari contohnya. Lawasan dah, 20 kalawasan bang, 10. Lalu buruk sangka Allah Ta'ala, ya Allah pian juga nang maolah muha ulun nang kaya ini. Pian juga maolah kulit ulun ni hirang. Berarti pian menciptakan ulun supaya kada payu. Nah kan lintasan nang kada-kada nih. Saking putus asanya kada payu sing lawasan. Contohnya, datang lintasan nang kada-kada buruk sangka lan Allah Ta'ala. Lakas-lakas bucap subhanallah. Maha suci Allah dari kezaliman. Allah kada zalim dengan hambanya. Koreksi diri kita. Kenapa sampai kada payu? Mungkin kelakuan kada bagus di mata orang. Kada wani orang mengawinkan anaknya. Dibaiki diri. Ya. Atau mungkin gara-gara kitanya cita-cita ketinggian. Seorang tahu dengan keadaan diri kayak ini, nang dihandaki anak bupati contohnya. Ya sadar diri dong. Cari nang setara tuh, nang kira-kira ya 15 juta tambus. Anak bupati pian. Terjual pahumaan. Pada intinya terkadang lagi santai merenungkan diri, keadaan diri, datang lintasan nang kada-kada, nang buruk terhadap Allah Ta'ala. Ucapan kita subhanallah mensucikan lagi keyakinan kita dari hal-hal nang kada-kada yang menyerang tadi. Nah itu maksud kata tasbih. Nang disucikan bukan Allahnya, tapi keyakinan kita, hati kita dari hal-hal nang kada-kada, nang kada pas, kada layak, kada pantas dinisbatkan pada Allah Ta'ala. Itu ucapan tasbih. Hadits pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa ghufirat dunubuhu walau kanat mitla zabadil bahri. Tidaklah seseorang di muka bumi berucap, tidaklah seseorang di muka bumi berucap
La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa ghufirat dunubuhu, mengecualikan dosa-dosanya akan diampuni. Mengecualikan dosa-dosanya akan diampuni. Walau kanat mitla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan. Walaupun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan. La ilaha illallah. Kurang apa baiknya Allah Ta'ala terhadap hambanya tuh. Peluang-peluang untuk dapat ampunan tuh terbuka lebar. Kurang baik apa Allah Ta'ala lawan kita sebagai makhluknya. Peluang supaya habis dosa terampuni itu singganalan, terbuka lebar. Tidaklah ada seseorang di muka bumi berucap la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, mengecualikan dosa-dosanya akan diampuni walau sudah sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu banyak. Batuyuk, baduyau. Setiap permukaan air laut itu pasti ada buih. Kenapa timbul buih? Karena itu ada efek-efek garam. Ombak demi ombak itu yang berbentur, karena ada angin dan sebagainya, terjadilah ombak. Ombak itu naik turun saling membentur, pasti ada buihan. Rata-rata di permukaan laut itu pasti ada buih. Dan kita tahu bumi ini 2/3 adalah lautan. Sisanya darat 1/3-nya. Artinya dosa sebanyak buih di permukaan laut pun akan diampuni oleh Allah, asal kita bujur-bujur bebulik lawan Allah Ta'ala. Asal kita bujur-bujur kembali bertekad membaiki diri, termasuk memperbanyak zikir la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah wala haula wala quwata illa billah. Kurang apa Allah Maha Pengampun, lain. Seganal apapun dosa, ujar Allah Ta'ala, ikam kadada bandingannya dengan ampunanku yang luas. Dengan fadilat membaca zikir tadi aja, dosa sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kitanya aja lagi hendak berbaik kada lawan Allah. Runtuhkan tembok kesombongan untuk hijrah. Runtuhkan dinding gengsi untuk bebulik ke jalan yang lurus. Terkadang mereka yang sudah terperosok dalam dunia nang kada benar itu, gengsi lawan kakawanan nang menghalanginya untuk kembali. Circle kawanannya, lingkaran pergaulannya memang banyak kada bagus sudah. Amun inya hijrah sorangan supan lawan kawanannya, disuraki, iyalah. Kisah alim jangan. Kisah alim jangan. Manusia ngarannya. Lalu kada jadinya hijrah. Bapakai baju koko gin supan kadang. Kemana mang Jumat kah? Hari ini Selasa aja kawannya. Nang kawan ini Raja Habu. Amun maasi pandiran kawan kada dah habisnya. Runtuhkan tembok kesombongan untuk hijrah. Runtuhkan dinding gengsi untuk kembali ke jalan yang lurus. Jangan gengsi, jangan takutan resiko itu. Pandiran orang tuh kada membunuh, kada melukai fisik. Kayak itu bang marudainya manusia, kada ada habisnya. Biar pian kayak apapun baiknya sudah pian lurus, pasti ada nang
mahabui. Ada jauh-jauh contoh Rasulullah paling sempurna makhluk, paling sempurna manusia, paling tingginya derajat di sisi Allah, kada lepas dari cercaan dan hinaan manusia di zaman sidin. Ada aja Abu Jahal, ada aja Abu Lahab, ada aja Umayyah bin Khalaf, ada aja kafir Quraisy nang menyoraki sidin, menyambati sidin. Paling sempurnanya manusia sudah gitu. Apalagi kita nih nang muring nih. Jadi jangan mengharap bakal bersih ngaran tuh kada bakal. Nabi aja kada lepas dari cacian. Runtuhkan tembok gengsi untuk kembali ke jalan lurus. Jangan mikirkan kawanan. Ampunan Allah luas, justru Allah himung, sanang, gembira ketika hamba sampai pada titik hendak berbulik kepada jalan Allah dan Rasul. Jangan pedulikan lagi makhluk. Ini janah. Tidaklah ada seseorang berucap di muka bumi lafaz-lafaz tasbih dan zikir tadi kecuali dosanya diampuni walau sebanyak buih di lautan. Masalahnya mau kada mengucap itu. Kitanya hendak kada berbulik, itu masalahnya. Kitanya hendak kada lurus, amun hendak lurus dan berbulik ke jalan yang diridhai, kitanya juga. La ilaha illallah. Hadits kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. La ilaha illallah. Hadits kedua, barang siapa yang berucap subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, fil yaumi mi'ata marrah, sebanyak 100 kali sehari, huttat khatayahu, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. La ilaha illallah. Sama hadits kedua nih, menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Kasih sayang Tuhan itu yakini jauh lebih besar dari kasih sayang kuitan kita. Kasih sayang dari Allah Ta'ala jauh lebih agung dari kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Sedangkan kita tahu sebesar apa kasih sayang seorang ibu pada anak. Pian tuh nakal, pembabal, rancak membangkang lawan kuitan, duit kuitan rancak dijuhut, main dingdong bahari. Duit kuitan diambil di lemari, dipakai gesan nungkar ini itu bahari. Kayak apapun nakalnya pian, nangaran kuitan binian itu kita tuh minta maaf lawan sidin, dimaafkan sidin. Kuitan kita tuh. Sanakal apapun seorang anak membunuh karena anaknya, mahantup binian kah, kayak apakah dosanya? Sapi dihantupnya juga. Saking mecalnya sudah. Datang ke kuitan betunduk minta maaf, maafkan ulun mak,
ridhoi ulun, kuitan menangis memaafkan pasti. Senakal apapun anak, kayak pegananya kasih sayang kuitan tuh. Padahal kesalahan kita nih banget sudah. Overdosis kesalahan kita. Datang besingkup lawan kuitan dimaafkan sidin. Itu hanya kasih sayang makhluk. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Nang mana ibu ini pun makhluk. Allah nang meletakkan kasih sayang di hati kuitan. Sedangkan Allah sendiri terhadap hambanya jauh lebih besar dari kasih sayang seorang ibu pada seorang anak. Sedangkan ibu kita, kuitan kita atau kita berbuat salah senakal apapun dimaafkan. Apalagi Allah. Kitanya aja lagi mau kada mendatangi Allah Ta'ala minta maaf. Sama dengan kayak kuitan tadi. Kuitan tuh sarik lawan kita sudah. Kada ku akui anak itu aja kuitan. Pas anaknya kada ada di hadapan. Kelakuannya bejat, berdebah, bajingan aja. Aku kada mengakui anak itu. Menyesal aku melahirkan, ujar kuitannya. Datang nang anak bersimpuh, bersujud minta maaf, tatap lunuh hati memaafkan kuitan. Ya paling disepak sekali lah. Itu kuitan manusia, makhluk. Apalagi Allah Ta'ala nang meletakkan rasa sayang itu di hati kuitan kita. Makanya jangan heran membaca hadis man qala subhanallah wa bihamdi fil yaumi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat midla zabadil bahri. Barang siapa yang berucap subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Walau sebanyak buih di lautan. Gana kasih sayang Allah terhadap hamba itu. Kitanya aja lagi mau kada bersimpuh minta maaf. Mau kada berbulik tuh nah. Hadits ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam subhanallah nisful mizan walhamdulillah mil'ul mizan. Wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Wa la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijab hatta takhallasa ila rabbiha azza wa jal. Hadits ketiga, ucapan subhanallah memenuhi separuh dari timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah memenuhi separuh dari timbangan mizan hari kiamat, pahalanya. Walhamdulillah dan ucapan alhamdulillah mil'ul mizan memenuhi seluruh dari timbangan mizan tersebut. Wallahu akbar dan ucapan Allahu akbar mil'us samawati wal ard. Pahalanya memenuhi langit-langit dan bumi.
wa la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah, laisa dunaha sitrun wala hijab, tidak ada pembatas baginya, tidak ada pembatas baginya, dan tidak ada penghalang sampai kepada Tuhannya yang Maha Agung. Sampai kepada Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, Maha Mulia. Kayak apa luar biasanya hadits ketiga ini. Ujar Nabi, pahala ucapan subhanallah, kalau bujur-bujur diucap dan kita paham arti dan mendalami maknanya, itu memenuhi separuh dari mizan. Apa mizan itu? Timbangan amal hari kiamat. Neraca mizan, timbangan amal. Ucapan sebuting subhanallah yang tulus dari seorang hamba memenuhi separuh dari mizan. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah memenuhi total penuh seluruh mizan tadi. Wallahu akbar, dan ucapan Allahu akbar pahalanya mil'us samawati wal ard, memenuhi langit-langit dan bumi. Wa la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah kadada pembatas, kadada penghalang sampai kepada Tuhannya yang Maha Agung, yaitu Allah. La ilaha illallah. Jadi jangan diremehkan lafaz-lafaz zikir itu. Lafaz subhanallah, lafaz alhamdulillah, lafaz tahlil la ilaha illallah, itu nilainya agung di sisi Allah. Bujurai nyaman diucap, tapi pahalanya gana di sisi Allah. Hadits keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara fa innahu khairun min ashri riqabin ya'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. Nah, hadits keempat, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Halala, mengucap la ilaha illallah gitu. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Wasabbaha mi'atan, dan mengucap subhanallah 100 kali juga. Wa kabbara, kemudian mengucap Allahu akbar. Sesungguhnya pahala ucapan tersebut lebih baik dari memerdekakan 10 budak. Alhamdulillah.
Barang siapa mengucap la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, kemudian ditutup dengan takbir Allahu Akbar, pahalanya lebih baik, lebih besar dari memerdekakan 10 budak. Wa sab'i badanat yanharuha. Dan pahalanya juga lebih baik dari menyembelih 7 onta. 7 ekor onta. Badanat. Seratus kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100. Sabbaha mi'atan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100. Ditutup takbir Allahu Akbar, 201 jadinya. Pahala ucapan ini lebih besar dari memerdekakan 10 budak. Nih, ulun rincikan 10 budak tuh kayak apa? Memerdekakan budak itu pahalanya besar. Maksudnya, Bib, memerdekakan budak itu bahari kan ada hamba sahaya. Jual beli manusia. Perbudakan tuh ada bahari masih. Agama Islam menganjurkan umatnya apabila berisi budak dimerdekakan. Cara memerdekakan budak itu pertama harus pian miliki budaknya, tukari dulu. Dan harga budak kada murah bahari. Tergantung kualitas budaknya. Amunnya tuha budaknya dah. Gigi paculan ya 7 juta lah. Bisa lebih, Bang. Manusia. Kisaran rupiahnya bahari dirham dinar tuh. Kalau fit, fisiknya kuat, umur 20-an, kawa begawi kuat, begawi lebih. Manabang halaban kawa sehektaran. Sehari. Kuat fisiknya kan. Badannya kuat pulang. Kada gegaringan, telarang biasanya. Sekian dinar. Anggap mungkin 40 jutaan harganya. Kualitasnya beda-beda. Amunang antar tuha, temurah lagi. Antar tuha dan anum. 35-an, temurah. Mun awaknya kurus, tampur angin, bisa melayang, gratis. Bariakan murah. Kadang kalau digawiakan juga. Kadang intinya seikung budak tuh larang bahari. Ada nang 20 jutaan mungkin taksiran duit kita. Artinya pahala memerdekakan budak itu karena tergantung dengan duit yang dikeluarkan. Setelah ditukari hak milik pian hanya sah dimerdekakan. Nah, mengucap la ilaha illallah 100, subhanallah 100, ditutup Allahu Akbar, pahalanya lebih besar dari memerdekakan 10 budak. Anggap seikung budak 20 juta kali 10. Berapa juta? 200 juta. Sebuah Avanza. 200 juta. Keluarkan duit 200 juta, tukari budaknya, hanya memerdekakan, dapat pahalanya pian. Tapi dengan sekedar mengucap la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100, tutup takbir, pahalanya lebih besar dari memerdekakan 10 budak, ujar Nabi. La ilaha illallah. Ganap. Wa sab'i badanat yanharuha. Bukan hanya 10 budak yang dimerdekakan, lebih besar pula pahala zikir tersebut dari menyembelih onta 7 ikung. Onta itu larang seikung. Wah, ini sapi berapa ini? Sapi berapaan ini? Nang siap disembelih, lamak. Nang bisa bapandir.
Sapi mungkin 18-an, wah inilah. 18 jutaan. Onta tuh jauh lebih mahal dari sapi. Kalau sapi 18-an, taksiran kita 30 jutaan sapi seikung. Kali 7, berapa 7 kali 3? 210 juta. 7 ikung onta, kurang lebih anggap taksirannya. Mengucap lafaz tadi 100 dan ditutup takbir 1 lebih besar dari menyembelih 7 onta. Ini kabar gembira bagi siapa? Bagi kita yang kada berduit. Bagi kita yang kada berduit, para hari raya kurban ada kabar gembira. Pelipur lara hendak menyembelih sapi kada mampu, jangankan sapi, nukar ayam disembelih kada mampu. Kita nih nang muring-muring nih. Mendapat riwayat nang kaya ini hiburan bagi kita. Untuk apa? Menyamai pahala mereka nang sugih-sugih. Kan ada riwayat yang pernah kita baca, sahabat Nabi yang miskin kada berduit mengeluh pada Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang sugih dari kami dapat lebih banyak pahala dari kami. Yasumuna kama nasum wa yusalluna. Mereka tuh puasa, kami puasa. Mereka solat, kami solat ya Rasulullah. Wa yatasaddaqun bi fudul amwalihim. Tapi mereka yang sugi-sugi kawa sedekah ya Rasulullah. Kami kada berduit. Baju selambar di awak, ashabu suffah. Kalah kami kada bersaing dari segi amal soleh. Yang sugih kawa beramal dengan kekayaannya, menyumbang ini, nyembelih ini, menjamu makan ini, memberi pakaian ini, nya sugih. Kami apalah daya ya Rasulullah. Dhahab ahlud duthur bil ujur. Mengadukan masalah ini pada Nabi. Kayak apa kami nana miskin ya Rasulullah? Adalah amalan supaya dapat pahala yang sama. Lalu Nabi jelaskan, di tiap ucapan tasbih itu pahala sedekah. Di tiap ucapan tahmid pahala sedekah. Di tiap ucapan tahlil itu pahala sedekah. Wa fi bu'i ahadikum sedekah. Bahkan jar Nabi ketika ikam menggauli istri ikam yang halal itu dapat pahala sedekah. Lalu terhibur orang-orang yang kada mampu tadi. Nah ini sama. Kita nih yang kada mampu nungkar sapi. Kada kawa menyembelih sapi. Gawi amalan ini barang. Tapi jangan yang sugih menggawi amal ini. Kada berkorban. Nah salahnya tuh. Ujar Habib Hasan. Sidin membaca kitab. Dalam hadits 100 kali tahlil, 100 kali tasbih, ditutup takbir sekali. Bagaikan menyembelih 7 ikung onta. Berarti peraya berkurban tahun ini. Nang sugih berucap kayak itu. Itu mencari pembenaran atas kebakhilannya. Mencari pembenaran di atas keengkenannya. Jangan. Ini lebih berfungsi untuk mereka yang memang kada mampu. Kayak kita nih. La ilaha illallah. Hadits kelima. Qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin. Hadits kelima, barang siapa yang berucap barang siapa yang berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan sebanyak 1 kali. Sekali.
niscaya Allah catat baginya 100.000 kebaikan. Niscaya Allah catat baginya 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayyi'atin. Dan Allah akan hapus atasnya 100.000 keburukan, 100.000 dosa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allah hapus atasnya 100.000 dosa. Wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajah. Dan Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 100.000 derajat. Ditinggikan makamnya. Yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidah. Mengucap itu sekali. Allah catat baginya 100.000 kebaikan. Allah hapus baginya 100.000 dosa atau kejelekan. Allah angkat baginya 100.000 kebaikan. Yang mau mengucap zikir itu harus ada tindakan. Harus ada action, menggawi akan ucapan itu. Mengamalkan, mengucapkan, melafadzkannya. Hanya dapat keutamaan yang luar biasa tadi. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah kokohkan hati kita dalam berbuat baik. Allah istiqamahkan kita dalam beriman. Allah istiqamahkan kita semangat menuntut ilmu. Allah kokohkan, Allah kuatkan keinginan kuat kita untuk berbuat lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa penutup majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. معالي القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم